Selamat datang di Rumah Bagus. Hari ini kita akan nge-review satu rumah yang berlokasi di Jakarta Barat. Ini adalah perumahan Virya Semanan yang berlokasi di Jakarta Barat. Developernya adalah Intiland. Kita lihat dulu kondisi rumahnya seperti apa. Kita udah berada di depan rumah tipe 6 Virya Semanan. Lebar depannya adalah 6 meter dan ke belakang adalah 20 meter. Dan luas 132 meter, 2 lantai. Kita lihat dulu fasad depannya. Fasad depannya mengusung tema modern elegan. Carport bisa 2 mobil dan 1 motor, tapi juga tetap diberikan taman kecil agar tetap memperindah rumah ini. Lihat di sini ada aksen-aksen kayu. Ini materialnya adalah WPC. Dan di sini developer sudah menyediakan tempat sampah di ujung sini. Dan di sini ada bak kontrol. Nah, carportnya menggunakan paving block kotak-kotak supaya nggak licin. Developer sudah menyiapkan kanopi glass menggunakan besi holo yang tebal, dan di sini kacanya disusun satu kotak, jadi ketika nanti pecah nggak ganti seluruhnya ataupun sebagiannya, tapi cuma satu kotak pada yang pecah itu aja. Terus kita lihat lagi perpaduannya warna abu-abu, putih, dan juga coklat. Kusen menggunakan aluminium semua. Di sini bukaan untuk kamar satu. Di teras menggunakan keramik bermotif kayu dan ada serat ke samping. Kita lihat masuk ke dalam. Pintunya sudah menggunakan smart door dan juga kayunya menggunakan polywood, kusennya menggunakan aluminium. Kita masuk ke dalam. Pintunya ini gede, lumayan gede. Nah, yang bagusnya di sini ada, coba lihat di sini. Sini udah ada smart home pakai live smart. Di sini tombol on off untuk lampu menggunakan password Panasonic. Oke, kita lihat di kamar satu dulu. Oke, kita lihat kamar satu. Kamar satu, developer membuat rumah contoh ini menggunakan HPL yang diberikan list. Jadi di satu tembok ini tuh HPL semua. Nah, yang bagus juga adalah plafon dibuat agak turun supaya mekanikal dari ordennya itu nggak kelihatan. AC juga jadi nggak begitu kelihatan. Dibuat agak turun. Terus headboardnya pakai bulu-bulu apa ini, nggak tahu gue juga. Pakai bulu-bulu. Di sini kasurnya single. Nah, ini lemarinya floor to ceiling. Pakai soft closing. Ini juga pakai soft closing. Terus pintu masih sejenis dengan yang ada di depan, cuman agak lebih kecil lagi. Oke, kita lihat di ruang tamu sekarang.
Ruang tamu plafonnya juga sama seperti yang di kamar, dia dibuat agak turun supaya mekanikal dari hordennya nggak terlalu kelihatan. Kita tutup dulu. Dan di sini kasih ambient light di plafon, dikasih downlight, dan di sini ada spotlight 2 buah. Di sini bisa ditaruh nanti lukisan ataupun foto dari pernikahan, bisa juga. Wah, ini TV-nya gede banget sih. Mereka Panasonic, TV-nya gede banget. Wall panel diberikan motif kayu. Ini wallpaper atau PPL? Oh, ini warna besi. Ini pakai besi, bukan pakai kayu. Juga ada meja kabinet juga. Terus, ini yang terpenting. Kursinya itu harus nyaman. Ini enak, dia kursinya bisa menyangga sampai di sisi sini, jadi nggak gantung begini. Kalau gantung gini kan capek. Kalau ini enak, bisa sambil senderan begini nonton TV gede banget kan. Oke, di sini meja makannya terbuat dari marmer, gede juga nih, bisa untuk 4 orang. Kita coba duduk dulu. Nah, ini bagus. Ini bahannya apa nih? Oh, ini kayu bawahnya. Ini yang marmer. Ini mahal nih. Mahal banget kayaknya. Nah, aksen di belakangnya juga pakai kaca. Di sini sama motifnya pakai seperti wall panel di TV. Ini pakai besi. Ini juga besi. Ini kayu. Nah, di sini bisa buat tempat rak-rak naruh pajangan, bawahnya pakai dispenser. Oke, kita lihat kamar mandi. Kamar mandi lantai bawah. Di sini penggunaan materialnya menggunakan granit. Wastafel menggunakan Toto, dan di sini menggunakan solid surface. Sudah disiapkan juga shower mereknya Toto. Ini di bawah kabinet, bisa untuk taruh barang-barang juga, dan di bawah sini biasanya menutup untuk mekanikal bawahnya sini. Ini bawah kabinet juga. Ini pakai kaca yang gede. Walaupun nggak ada kaca di kamar mandi ini, tapi sudah disiapkan exhaust, dan juga sudah disiapkan bolongan untuk water heater. Colokannya juga udah ada. Oke, kita lanjut ke lantai 2 dulu. Dapur dan ruang belakang itu yang terakhir. Kita lanjut lantai 2. Tangganya menggunakan laminate floor dan diberikan edging supaya mempercantik dan juga keamanan. Kita lanjut ke atas. Di sini ada dikasih plin, railingnya menggunakan kayu. Wah, ini keren banget sih lantai 2 ini. Keren. Ini ruangan untuk belajar ataupun bekerja, bisa untuk bapak ataupun untuk anak. Diberikan kaca juga. Dan di jendela bisa tutup kalau ke lawan, bisa dibuka kalau pengen terang. Diberikan jendela. Oh, ini ada tangga juga, Pak. Di belakang disediakan tangga juga untuk AC ataupun toren nanti. Ini dikasih ambalan, ada kasih kabinet juga di bawah. Ambalan, kasih kabinet, semuanya pakai engsel soft closing. Ini bagus ruangannya buat belajar ataupun bapak bekerja. Kita lanjut ke ruangan
Kamar anak dulu. Kamar anak bagus. Kamar anak. Ini kamar anak. Enak buat duduk di sini sambil baca buku kan. Sambil baca buku. Jendelanya juga gede kamar anak. Jendelanya gede. Nah, cara bukanya gimana nih? Oh, sini. Dibukanya ke samping. Geser. Bukanya ke samping, geser. Ini harusnya gini. Nah. Bukanya gede. Nah, paling bagus adalah jendela memang dibuat setinggi 90 cm supaya kalau ada anak kecil nggak bisa loncat keluar. Ini juga bagus. Engselnya bagus ya. Oke, Madela. Ini rekomen buat teman-teman yang mau beli kusen mereknya Madela. Dia engselnya bagus dan juga aluminiumnya agak lebih tebal. Oke. Sini diberikan aksen seperti rumah ya, rumah tampak depan. Kasih headboard. Terus ada ruang, karena identik anak adalah ada hewan warna-warna cerah, juga diberikan ini lemari yang warnanya cerah, warna kuning. Ini kayaknya kamar anak cewek. Bagus nih. Kasih konsep sama dia. Tuh, closing juga bagus. Ini buat duduk, buat anak belajar. Ini anak cewek biasanya belajar. Jadi kalau anak cewek biasanya belajarnya harus lebih tenang biar nggak diganggu. Beda sama anak cowok. Anak cowok tuh nggak pernah belajar sih. Jadi nggak dikasih beginian biasanya anak cowok. Nah, di lantai 1 diberikan juga kamar mandi luar. Materialnya sama dengan yang ada di bawah, cuma bedanya ini agak gelap yang dindingnya. Dan ada ambient light di belakang cerminnya. Di atas ada pencahayaan yang bagus menggunakan kaca juga. Nah, ini pakai solid surface sama. Di bawahnya dia ada kasih kabinet pakai soft closing. Di bawah sini biasanya mechanical, tapi masih bisa ditaruh barang-barang juga di sini. Ini juga masih ada. Di sini partisinya menggunakan kaca, diberikan cukupan kayak gini supaya ruang basah dan ruang kering terpisah. Nah, udah dikasih juga shower merek Toto. Di sini toilet juga menggunakan merek Toto. Oke. Nah, ini floor drainnya. Di sini bagus floor drainnya. Kenapa? Karena dia agak turun ke bawah dibandingkan yang lainnya. Jadi air bisa menyerap secara keseluruhan ke dalam floor drain ini. Yang di sini juga floor drainnya dibuat cekungan agak ke bawah. Itu hal simple tapi dibutuhkan untuk rumah. Nah, ini di sini juga ada ruang belajar untuk anak. Sepertinya di sini tuh ruang belajar untuk anak, di sana untuk bapak yang tadi. Karena apa? Bangkunya itu dikasihnya seperti ini. Ini biasanya untuk anak. Kalau yang buat bapak tadi bangkunya agak seperti bangku office. Kita lihat terus ini nggak ada laci. Ini nggak ada laci. Oke. Diberikan wall panel juga di sini. Wall panel. Motifnya motif serat rajut. Ada ambient light. Oke, sekarang adalah kamar utama. Kamar utamanya luas banget ini. Nanti untuk penjelasan mengenai luas kamar nanti kita bahas di tempat yang lain. Kita bahas di bawah. Oke. Sini kamar utama. Sebelum kita masuk ke ruangannya, kita masuk kamar mandinya dulu. Kamar mandi materialnya masih sama dengan yang lain, pakai solid surface warna hitam. Di bawahnya ada kabinet. Wastafel menggunakan Toto, menggunakan kaca jendela, menggunakan cermin yang besar juga. Ada ambient light-nya.
dan sudah ada jendela menggunakan kaca es supaya tidak terlalu terlihat dia dari luar. Sudah ada standing shower mereknya Toto juga. Engselnya bagus. Kenapa dikatakan bagus? Karena kaca ini kan berat. Kalau dia kurang bagus, engselnya pasti bunyi ngek-ngek. Kita lihat, nah di sini bagus. Ini beli di mana ya? Di Forma ada kali ya? Oke, ini adalah penampakan dari kamar utamanya. Luas dan mengusung tema yang bagus, cozy, nyaman dilihat, perpaduan warnanya juga selaras, nggak terlalu norak. Headboardnya menggunakan, semua kamar menggunakan yang model seperti ini, motif berbulu, dan di belakangnya juga ada kayu-kayu HPL menggunakan warna kayu. Lemarinya sama floor to ceiling menggunakan motif serat rajut, semuanya soft closing. Di atas adalah, di atas nggak ada, di atas cuma kaca mati. Oke, kita lihat nah ini meja rias untuk bunda. Top table-nya menggunakan marmer, ini bagus. Meja rias aja pakai marmer. Nah, di sini kasih kaca yang besar sampai atas. Fungsinya adalah membuat ruangan ini lebih luas. Ini ada aksen kayak, ini bisa nyala, bagus. Jadi kalau pas lagi rias bisa terang di mukanya. Nah, ini kasih cermin besar juga. Nah, yang bagus ada balkonnya. Balkonnya cukup luas. Di sini masih bisa ditaruh bangku. Dan contoh kalau duduk di sini nggak terlalu mepet dengan sini, dikasih jendela, dan di sini ada tanaman-tanaman rambat yang bisa jatuh ke bawah, itu bagus. Di sini materialnya menggunakan WPC sama seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bawah yang sudah saya janjikan, dapur dan ruangan belakang yang bisa untuk nongkrong-nongkrong anak jakbar. Kita lanjut ke bawah. Oke, yang sudah seperti gue janjiin, kita akan lihat ruangan belakang juga ada dapur. Kita lihat dapurnya dulu. Dapurnya ini luas banget. Untuk kalian yang suka masak, pas banget. Pakai kabinet atau kitchen set yang besar. Di sini besar banget kabinetnya, bisa soft closing juga. Soft closing. Di sini ada cooker hood, mereknya Modena, merek standar, dan di sini ada kompor gasnya menggunakan merek Vinoa TK. TK agak lumayan mahal memang. Nah, kalau cooker hoodnya ini nggak ada cerobong asapnya, diakali dengan membuka jendela, jadi asapnya nggak terlalu ngumpul di ruangan sini. Walaupun cooker hood sebenarnya adalah memang sudah ada saringannya untuk agar asapnya nggak terlalu bau. Dan material top table-nya sini panjang, seperti huruf U, menggunakan solid surface juga, dan backsplash-nya juga menggunakan solid surface. Motifnya Carrara mungkin ini. Ini bagus. Dan dipadu dengan warna bawahnya adalah warna coklat muda. Di sini ada mekanikalnya. Di sini masih bisa buat taruh barang-barang. Di sini juga bisa. Sini sudah soft closing semua. Ini juga pakai soft closing. Ini juga. Terus mesin cuci taruh di sini. Tapi yang bisa di sini khusus biasanya buat yang front line aja ya. Nah, lemari yang gede ini kita lihat apa isinya.
Ternyata dia lemari es. Jadi kalau trik untuk bikin kitchen set adalah kita beli dulu barang-barangnya, baru kita bilang ke tukang furniturnya bahwa, Pak, lemari es saya lebarnya sekian, tingginya sekian, juga kompor saya ukurannya sekian, cooker saya ukurannya sekian, jadi bisa fit dengan pembuatan furniturnya. Di belakang ada pintu kaca lebar, pintu geser, bagus nih, solid banget bahannya, dan digeser juga nggak berat-berat banget dan nggak enteng-enteng banget, jadi pas. Jadi cuman pas kalau mau dibuka cuman gini doang tuh, jadi enteng. Di teras belakang menggunakan material keramiknya sama seperti teras depan, warna serat kayu, warna muda. Sekarang yang kita lihat adalah ruangan belakang. Ruangan belakang ada ruangan fleksibilitas pengembangan, artinya kalian bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan imajinasi dan keinginan kalian juga di belakang seperti apa. Tapi untuk pengembang saat ini menggunakan ruangan tersebut sebagai ruang santai untuk nongkrong-nongkrong. Kita lihat saja. Ini enak banget sih, enak banget. Sini pakai keramik juga, pakai keramik, dan di sini pakai aksen acian. Sini juga aksen acian. Ini enak banget sih, kayak di kafe-kafe bos, gini duduknya, kayak di kafe-kafe. Set, sambil dengerin lagu. Dia tumbuh-tumbuhan warna hijau, kuning. Ruangan ini bisa jadi inspirasi kalian untuk pengembangan ruangan belakang. Di sini menggunakan batuan koral, batu koral. Nah, di luar juga disiapkan colokan yang ada penutupnya seperti ini supaya nggak kehujanan. Ini penting banget, colokan itu harusnya ada banyak di mana-mana. Cukup sekian review hari ini kita di Virya Semanan yang berlokasi di Jakarta Barat. Sedikit ulasan mengenai Virya Semanan. Virya Semanan menempati lokasi di Taman Semanan Indah. Virya Semanan memiliki akses mudah ke jalur tol dalam kota, bandara, dan juga jalur lingkar luar. Yang barusan kita review adalah tipe 6 dengan luas 6 meter, panjang ke belakang 20 meter, luas bangunan 136 meter persegi, 2 lantai, yang mempunyai 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, dan juga ada backyard di belakangnya. Virya Semanan mengusung tema lingkungan nyaman dan sehat untuk keluarga. Jangan lupa subscribe dan juga like channel kita di Rumah Bagus. Tungguin juga rekomendasi pilihan rumah bagus untuk kalian semua. Bye!